بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ustazah berharap kabar murid-murid Ustazah semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak yang soleh, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada pagi ini menjadi berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Nah, anak-anak yang soleh, hari ini kita masih belajar di tema 6, lingkungan bersih, subtema 3, lingkungan sekolahku, pembelajaran 3 dan 4. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini ialah mengamalkan sila ketiga Pancasila di sekolah, membuat kalimat tanggapan terhadap kalimat perintah, mengukur berat benda menggunakan alat tidak baku, gerakan melompati rintangan, kemudian yang terakhir membuat karya 3 dimensi dari bahan lunak. Materi yang pertama yaitu mengamalkan sila ketiga Pancasila di sekolah. Ayo membaca. Ahmad suka dengan lingkungan sekolahnya. Di sana banyak bunga dan pepohonan. Di setiap kelas ada tempat sampah. Siswa-siswa membuang sampah pada tempatnya. Setiap hari Jumat, seluruh warga sekolah mengadakan kegiatan bersih sekolah. Semua warga sekolah semangat membersihkan lingkungan sekolah. Semua warga sekolah, yaitu kepala sekolah, para guru, para siswa, para petugas kebersihan, dan para petugas keamanan, memiliki rasa persatuan membersihkan dan menjaga lingkungan sekolah. Sikap mereka mencerminkan sila ketiga Pancasila. Nah, itu adalah sikap sila ketiga Pancasila yang dilaksanakan di sekolah. Nah, kalau di rumah bisa menjaga kebersihan rumah, yaitu bergotong royong bersama keluarga membersihkan rumah. Materi berikutnya membuat kalimat tanggapan terhadap kalimat perintah. Nah, berikut kita akan membaca ya. Hari Sabtu, hari Jumat, anak-anak SD Imam Syafi'i melaksanakan kerja bakti. Ustazah memimpin anak-anak membersihkan kelas.
Ustazah membagi tugas kepada tiap-tiap anak. Ustazah kemudian terjadilah percakapan ya antara ustazah dan muridnya. Salah satunya ialah Saula, tolong bersihkan pajangan bunga di pojokan kelas. Kemudian Saula menjawab, baik ustazah, ini pajangan terbuat dari apa ustazah? Kata Saula. Kemudian ustazah menjelaskan, pajangan tersebut terbuat dari sampah daun kering. Kemudian Saula menjawab lagi, bagus sekali ya ustazah. Ustazah menjawab, iya, hati-hati membersihkan pajangannya ya Saula. Kemudian Saula menjawab, baik ustazah. Pinjam ya, Ma. Ustazah berkata kepada Daud, Daud, tolong sapu lantai sampai bersih. Kemudian Daud menjawab, siap ustazah. Kemudian ada Jiyad berkata, tugas saya apa ustazah? Kemudian ustazah menjawab, Jiyad, tugasmu mengelap kaca jendela. Kemudian Jiyad menjawab, siap ustazah. Ustazah berkata kepada Jaslan dan Daud, Jaslan, bantu Daud menyapu lantai ya. Jaslan, siap ustazah. Nah, pada teks tersebut terdapat kalimat perintah dan tanggapan. Misalnya kalimat perintah, ustazah menyampaikan, tolong bersihkan pajangan bunga di pojokan kelas. Sedangkan untuk kalimat tanggapannya ialah Saula menjawab, baik ustazah. Itu adalah salah satu kalimat tanggapan. Kemudian kita akan mengukur benda menggunakan alat ukur tidak baku. Pada saat membersihkan kelas, banyak sampah yang dikumpulkan ya. Ustadz memerintahkan anak-anak memilah sampah yang dapat didaur ulang dan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Siswa mengambil sampah yang dapat didaur ulang, misalnya kaleng, plastik, dan kardus. Mereka akan belajar mengukur berat benda menggunakan timbangan sederhana. Alat-alat untuk menimbang yaitu gantungan baju, kantong plastik, bulatan tanah liat, dan ranting pohon. Langkah-langkah menimbang dengan alat sederhana yaitu, pertama, siapkan alat penimbang yaitu gantungan baju ya. Kemudian buatlah bulatan-bulatan kecil dari tanah liat. Usahakan ukurannya sama. Yang tanah liatnya bisa diganti dengan benda lain, misalnya kelereng yang ukurannya sama. Kemudian potonglah ranting pohon sehingga panjang mirip. Kaitkan kedua plastik di ujung timbangan. Kemudian masukkan benda yang akan ditimbang, misalnya botol plastik ke dalam salah satu plastik. Masukkan tanah liat dan ranting pohon ke dalam plastik lainnya hingga kedua plastik seimbang. Ketika sudah seimbang, kalian akan dapat mengetahui ya jumlah banyak misalnya timbangan kiri dan kanan. Misalnya tadi di dalam timbangan tersebut ada 1 botol dan ada 6 bulatan tanah dan 1 ranting, itu baru seimbang. Nanti bisa dipraktekkan menggunakan bahan yang lain di rumah ya. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan melompati rintangan. Ustadz mengajak anak-anak olahraga di lapangan. Ustadz memimpin anak-anak melakukan pemanasan. Ustadz memberikan contoh melakukan gerakan melompati rintangan. Nah, terdapat gerakan tolakan, melayang, dan mendarat ketika melompati rintangan. Rintangan dibuat dari karet gelang yang disambung-sambung menjadi tali. Nah,
berikut berikut cara melakukan gerakannya. Perhatikan langkah-langkah gerakan melompati rintangan pada gambar berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan tali karet. Nah, kemudian yang kedua, siswa berbaris untuk membuat antrian melompati tali karet. Jarak antara karet dengan antrian dengan tali karet sejauh 2-3 meter. Kemudian salah satu menjadi tumpuan kaki yang lain melompat terlebih dahulu. Selanjutnya gerakannya ialah kaki kanan mendarat kembali di tanah disusul dengan kaki kiri. Nah, itulah tadi gerakan melakukan melompati rintangan. Nah, materi yang terakhir itu membuat karya 3 dimensi dari bahan lunak. Indonesia negara yang kaya raya. Tanahnya subur, bisa ditanami padi. Tanahnya baik bisa dibuat bahan kerajinan seperti batu bata, keramik, ubin, guci, pot bunga, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut dinamakan karya seni 3 dimensi. Memanfaatkan hasil alam adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz mengajari anak-anak membuat karya 3 dimensi dari tanah liat. Adapun alat dan bahan serta cara membuat serta membuat karya 3 dimensi yaitu pertama alatnya air. Alat dan bahannya adalah pertama air, cat poster, gelas, kuas, dan tanah liat. Nah, cara membuatnya ialah campurkan tanah liat dengan air. Tanah liat dihaluskan dengan air sampai lembut. Siapkan gelas untuk mencetak tanah liat. Setelah tanah liat lembut, cetak tanah liat pada gelas. Pastikan tanah liat tidak ada yang retak untuk hasil yang maksimal. Panaskan di bawah terik matahari. Jika sudah kering, cat gelas tanah liat menggunakan cat poster. Berikan hiasan sesuai kreasimu. Nah, itulah tadi bahan dan alat serta cara membuat karya 3 dimensi ya. Jadi karya 3 dimensi itu berupa seperti batu bata, keramik, ubin, guci, pot bunga, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi materi kita untuk hari ini. Adapun tugasnya ialah membuat video langkah-langkah gerakan melompati rintangan. Sebelum Ustazah akhiri, terlebih dahulu kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa sholat, berdoa, zikir pagi dan petang. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.